Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hadi Rahman dengan NPM 0211222054. Di sini saya akan menjelaskan tentang bank sentral dan bank komersial. Untuk yang pertama sendiri ada bank sentral, yang dimana akan dilanjutkan oleh pengertian bank sentral. Menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, bank sentral adalah lembaga keuangan pemerintah yang mengawasi sistem perbankan suatu negara dan mengontrol pasokan uang serta kredit dalam perekonomian. Untuk sejarahnya sendiri, sejarah perbankan sentral berawal setidaknya pada abad ke-17 saat berdirinya lembaga pertama yang diakui sebagai bank sentral, Riksbank Swedia, didirikan pada tahun 1668 sebagai bank saham gabungan. Bank ini diberi wewenang untuk meminjamkan dana pemerintah dan bertindak sebagai lembaga clearing untuk perdagangan. Beberapa dekade kemudian, yaitu pada tahun 1694, bank sentral paling terkenal pada masa itu, yaitu Bank of England, juga didirikan sebagai perusahaan saham gabungan untuk membeli utang pemerintah. Untuk selanjutnya itu ada fungsi dari bank sentral. Yang pertama itu ada melancarkan lalu lintas pembayaran. Yang kedua itu sebagai bankir, agen dan penasihat pemerintah. Yang ketiga itu memelihara cadangan kas bank umum. Yang keempat memelihara cadangan devisa negara. Dan yang kelima itu mengawasi bank. Ditinjau dari segi fungsinya, salah satu jenis perbankan yang paling utama dan paling penting adalah bank sentral. Central bank atau bank sentral di tiap negara hanya ada satu dan mempunyai cabang hampir di tiap provinsi. Fungsi utama bank sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas. Tugas Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia atau BI. Yang selanjutnya itu ada tujuan dari Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia yang dikenal sebagai Bank Indonesia memiliki tujuan utama yang diatur oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk yang selanjutnya itu ada perbedaan bank sentral dengan bank komersial. Perbedaan bank sentral dan bank umum patut diketahui bahwa perbedaan bank sentral dan bank umum dapat ditinjau dari tugas dan fungsinya. Untuk perbedaan bank sentral dan bank komersial, yaitu ada di tugasnya. Pertama ada agent of trust, agent of service, dan yang ketiga itu ada agent of development. Dan untuk tugas dari bank umum itu menghimpun dana dari masyarakat atau funding dan menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Yang untuk selanjutnya itu ada bank komersial. Untuk pengertian dari bank komersial itu sendiri, menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, bank komersial adalah bank yang menerima deposito, memberikan pinjaman kepada individu dan bisnis, dan menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Mereka memainkan peran sentral dalam sistem keuangan dengan mengumpulkan dana dari penabung dan menyalurkannya kepada peminjam. Untuk fungsi dari bank komersial, menurut Frederick S. Miskin, bank komersial berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat di mana mereka menerima berbagai jenis simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito berjangka. Untuk yang selanjutnya sendiri ini pembahasannya terhadap bank umum dan BPR. Terdapat beberapa perbedaan yang dimiliki oleh kedua bank ini, yaitu untuk bank umum sendiri adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat luas, termasuk individu, bisnis, dan pemerintah. Bank umum dapat melakukan semua jenis kegiatan perbankan yang diizinkan oleh undang-undang, termasuk menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan pembayaran serta jasa keuangan lainnya. Untuk ciri-ciri yang dimiliki oleh bank umum itu, dia memiliki layanan lengkap, jangkauan yang luas, dan regulasi yang ketat. Untuk selanjutnya itu ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, adalah lembaga keuangan yang berfokus pada pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah atau UKM dan masyarakat pedesaan. BPR tidak menyediakan layanan perbankan selengkap bank umum dan biasanya beroperasi dalam skala lokal. Untuk ciri-ciri dari BPR itu sendiri itu ada layanan terbatas, skala lokal, dan regulasi khusus. Untuk yang selanjutnya itu ada perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga
tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.